Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Maaf, Devita habis selesai dari fitness, baru pulang dari nge-gym. Ini langsung saya habis memanggang dari pulang fitness, karena saya tadi kan sebelum pergi fitness saya bikin roti dulu. Jadi saya proofing dulu rotinya. Setelah rotinya sudah mengembang, saya pulang dari nge-gym kurang dari 2 jam, roti saya sudah mengembang di ini lemari proofing saya. Nah, lemari proofing saya itu kalau misalnya saya mau pergi nge-gym tidak perlu saya nyalakan, kecuali saya mau buru-buru bikin roti, saya nyalakan ininya, lemari pengembangnya yang di sana itu. Yang tadi yang sudah nonton tutorial cara memakai lemari pengembang itu sudah saya tayangkan videonya ya, minta requestnya. Jadi silakan ditonton, selamat menonton ya. Tapi tadi ada ini ada kesalahan waktu bikin videonya. Itu itu kulkas saya berisik sekali, dan sekarang saya lagi video ini ya, saya mau matikan dulu kulkasnya. Berisik sekali, kayaknya lebih nyaring ini suaranya kulkasnya dibanding suara saya, Pak. Bener. Aduh, kayak suara, tahu nggak suara perahu ketinting itu? Dipikir orang, Devita rumahmu dekat laut kah? Ada suara ini perahu ini lewat. Lain, ini suara kulkasku. Jadi saya matikan dulu. Nah, ini bapak saya lagi bantu bapak saya kenalkan. Ya, minta salam sama bapakku ini, Pak. Ada minta salam sama bapak tadi. Ya, salam sama bapaknya Devita. Ya. Nah, ini kulkasnya Devita ya. Ini kulkasnya Devita. Ini suaranya nyaring sekali, kayak suara ketinting ya. Suara apa ya? Suara perahu. Saya matikan dulu ya, sebentar saya matikan. Oke, sudah aman. Devita sudah matikan kulkasnya, jadi lebih jelas saya menjelaskan sekarang. Oke, saya kan tadi baru pulang dari fitness. Tadi saya bikin roti sebelum berangkat fitness. Saya sudah proofing dan sudah saya panggang rotinya, dan rotinya sudah matang. Ini kalian bisa lihat, ini roti sudah saya pajang di etalase karena Devita ini kan berjualan. Dan ini saya bikin tadi siang sampai sore menjelang, sampai malam menjelang ini ya. Tapi belum tengah malam. Masih jam berapa ini? Jam 8 pas selesainya saya memanggang, dan alhamdulillah rotinya sudah dingin. Jadi sudah dikemas. Ini bapak saya lagi mengemas roti, dia membantu saya. Jadi bapak saya ini artis figuran juga ya. Artis figuran. Nah, ini rotinya. Ini rotinya saya balik ya biar kelihatan. Nah, ini rotinya cantik-cantik. Ini sudah matang. Nah, ini ada roti boy, roti pisang. Oke. Mas, sudah dipajang, dipampang di etalase seperti ini penampakannya, macam-macam rotinya. Ini. Saya bikinnya nggak terlalu banyak karena besok saya ada rutinitas lain yang saya harus lakukan seperti itu. Kalau tidak jadi ya saya bikin roti pagi-pagi seperti itu. Nah, di sini saya mau menjelaskan masalah susu evaporasi, karena ada yang bertanya susu evaporasi ini fungsinya untuk apa saja, dan cara pemakaiannya seperti apa, seperti itu. Jika sudah dibuka, apakah nanti susu evaporasinya ini berapa lama bertahannya ketika sudah dibuka? Karena kan kalau untuk pengoles roti ya sayangnya, itu kan kita makainya sedikit-sedikit, tidak terlalu banyak, berarti kan masih ada sisanya. Gimana nanti supaya nanti susu evaporasinya ini tidak basi, tidak cepat expire seperti itu, cara penyimpanannya seperti apa? Karena ada yang bertanya. Oke, Devita langsung menjawab pertanyaannya. Aku cari tempat duduk dulu ya, biar saya tidak capek berdiri sebentar. Oke, ini HP-nya saya letakkan dulu di ring ini, lampu ring Devita. Maaf, seperti ini wajah asli Devita tanpa filter, agak hitam-hitam seperti ini, tapi aslinya saya itu manis. Ya. Nah, seperti ini ya. Manis. Apalagi kalau misalnya makan roti di depan saya ya, roti saya tambah manis ya. Persiapkan dulu bahan-bahan materi hari ini. Setelah itu nanti saya menjelaskan. Ditunggu sebentar. Saya ngambil bahan-bahannya dulu yang saya mau jelaskan. Susu apa? Susu evaporasi. Nggak ada orang bikin video kayak gini, Pak.
Ini kan taktiknya Devita ya, cara mencari subscriber seperti itu. Jadi jangan ini bikin video jangan tegang-tegang ya, harus ada ininya, santainya, harus ada lucu-lucunya. Kalau tidak mau menonton tidak usah menonton. Saya kan juga tidak merugikan Anda, ya kan? Yang mau belajar ikut saja, yang mau tahu aja ya, ilmu perbakingan yang belum tahu. Jadi di sini Devita yang mau belajar silakan belajar, yang mau menonton sampai videonya ini dari pertama saya merekam sampai videonya berakhir silakan menonton. Nanti kalau misalnya tidak ditonton di skip rugi, karena akan ada ini ya tips-tips bonus-bonus yang saya akan berikan lagi seperti itu. Jadi banyak rahasia-rahasia perbakingan yang saya akan bongkar. Devita kan membongkar rahasia perbakingan yang orang-orang nggak kasih tahu. Masalah pakai bikin roti, Devita yang berani. Yang butuh. Devita saja dia mulutnya ini ya suka membongkar rahasia ya. Tapi kan aku tidak membongkar rahasianya orang. Aku kan cuma membongkar rahasia perbakingan. Tidak apa-apa ya kan. Ini orang yang nggak tahu kan bisa tahu daripada pergi belajar di ini kursus mahal tahu. Belajar kursus bikin roti aja Pak mahal sekali 2 juta. Iya benar. Satu kali belajar ya. Donat saja kita belajar donat 750 satu kali materi, itu pun cuma satu kali, tidak 2 kali. Belajar sama Devita, ini semua diungkap. Oke, maaf ya aku orang yang seperti itu apa adanya. Ini saya persiapkan dulu materinya, jadi jangan kemana-mana. Sebentar. Nah ini saya mulai menyusun materinya ini. Ini dia. Mana ada YouTuber seperti ini ya, terbuka sekali. Hanya Devita saja yang terbuka luar biasa. Saya sih bukan belajar di luar negeri, belajar di Amerika, di Perancis, belajar perkue-kuean, belajar pastry. Tapi kan saya jelas belajar di ini, di tempat yang saya pelajarin, saya diajarin sama chef-chef dulu ya kan. Habis itu saya ambil ilmunya, saya share lagi bagi orang yang tidak punya uang mau pergi kursus, saya bantu seperti itu. Devita kan membuka lapangan pekerjaan ya, yang tidak punya skill supaya nanti memberantas kemiskinan skill orang-orang yang pengangguran seperti itu. Jadi Devita ini membantu memberantas orang yang tidak punya skill supaya tidak jadi pengangguran seperti itu. Saya memberantas pengangguran. Bagi yang mau ikut saja belajar seperti itu. Kalau tidak mau juga saya tidak paksakan. Ya Pak ya? Betul nggak Pak? Betul bapakku katanya. Tidak memaksa ya. Di sini kan saya tidak menggaji kalian. Cuma namanya kalau kita mau berusaha kan harus ini ya, harus ada kemauan seperti itu. Maaf ya cara berbicara saya seperti ini apa adanya. Oke. Kayaknya susu apa lagi yang belum ada? Nah ini disponsori oleh ini Pak. Oke, disponsori oleh Diamond, susu Diamond. Ini saya tidak di endorse loh sama semua dari produk ini. Ini saya dikasih ini ya hadiah ya Pak ya. Saya kan ini sudah mempromosikan orang supaya mau beli bahan-bahan perkue-kueannya ini. Nah, ini sudah disponsori Diamond, disponsori 3 Sapi. Susu evaporasi disponsor oleh FN, disponsori dengan 3 Sapi. 3 Sapi ini ada 2 macam. Jadi kalian bisa lihat ini sudah terpampang nyata ya. Ini. Jadi ini saya akan menjelaskan masalah susu evaporasi. Jadi susu evaporasi ini fungsinya untuk bikin adonan roti-rotian. Sebentar, agak nyaring ya. Ini adekku mau pergi kerja dia. Saya ini dulu skip dulu sebentar. Oke, Devita kembali lagi. Adik perempuan saya itu gadis 2 orang lagi pergi pergi jalan-jalan dulu, nanti dia pulang jam 10. Oke, ini sudah ada materinya di sini ya. Saya akan menjelaskan masalah susu evaporasi digunakan untuk apa saja. Nah, susu evaporasi ini yang sering saya pergunakan untuk pengoles roti, dan juga bisa juga kita gunakan untuk campuran adonan roti-rotian. Cuma karena Devita maunya menghemat ya, yang saya gunakan untuk bikin adonan roti-rotian yang ini, susu Diamond yang ini yang saya gunakan. Ini kan harganya lebih murah ya sayang ya.
macam-macam sih orang jual susu diamond ini. Jadi susu diamond ini yang saya gunakan untuk bikin adonan roti-rotian dan segala jenis roti-roti yang saya bikin. Yang ini ya sayangnya, ini lebih murah dan juga rasanya juga enak. Kita gunakan untuk campuran adonan untuk bikin roti-rotian seperti itu. Yang ini yang saya gunakan. Nah, untuk pengoles rotinya, yang ini yang saya gunakan. Yang mereknya 3 Sapi ini, ya. Nah, kalau misalnya ini tidak ada di toko bahan kue dijual, saya beli yang mereknya PM. Ini sama susu evaporasi juga. Ini bukan susu kental manis ya. Susu kental manis memang kemasannya sama susu evaporasi ini. Yang susu kental manis yang ini ya. Ini kan bisa kelihatan ya susu kental manis. Nah, kalau yang ini susu evaporasi, ini cair tapi sedikit kental, tapi ini lebih dikhususkan untuk pengoles roti ya, pengoles roti. Dan yang versi kotaknya sama merek, cuma beda teksturnya. Kalau yang ini kan lebih kental dan rasanya manis ya. Dan lebih dikhususkan untuk campuran puding ini bisa. Tapi kalau misalnya susu kental manisnya ini untuk pengoles roti, ini kurang bagus karena ada campuran gulanya. Kenapa tidak boleh kita gunakan untuk pengoles roti? Ya, karena ini ada campuran gulanya ya, susu kental manisnya ini. Jika nanti kita gunakan untuk pengoles roti, nanti rotinya hasilnya kurang maksimal. Ya, kenapa? Nanti rotinya bisa gosong karena ada campuran gulanya. Dicoba aja nanti ya, susu kental manis kalian gunakan untuk mengoles roti, pasti nanti sudah tahu hasilnya. Pasti nanti hasil rotinya nih gosong seperti itu. Cepat coklat dan tidak cantik warnanya karena ada campuran gulanya. Tapi kalau kalian gunakan susu evaporasi, ini kan rendah lemak ya, tidak ada campuran gulanya. Makanya ini lebih bagus digunakan untuk pengoles roti. Dan hasilnya nanti cantik ya, rotinya tidak kering seperti itu ya. Dan susu evaporasi ini bisa juga digunakan untuk campuran adonan roti-rotian. Cuma Devita tidak menggunakan karena Devita kesini kan mau menghemat ya. Jadi kalau untuk campuran adonan roti-rotian, Devita pakai susu diamond ini, milk yang ini. Tapi untuk pengolesnya saya gunakan yang ini ya. Dan selain fungsinya susu evaporasi ini sebagai pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti hasilnya cantik, warnanya cantik, merata cantik seperti itu ketika sudah matang, ini juga fungsinya banyak. Bagi kalian yang mau diet, ini bagus karena rendah lemak, tidak ada apa itu? Apa itu? Ih, papa saya kentut ya, maaf ya. Aduh, mau malukan. Maaf ya. Gak apa-apa. Ya, jangan lupa saya bikin kamera. Mama lupa. Aduh, memalukan nih. Papa kentut lagi, aku lagi video. Nggak bisa nggak bisa dipotong lagi. Tapi nggak apa-apa. Aromaterapi. Ya lanjut ya, ini aku mau ketawa lagi. Saya pikir dari suara ini pintu terjepit ya. Ya, jadi ini fungsinya selain tadi untuk diet juga ya, karena ini rendah lemak. Ini juga bisa jadi campuran untuk bikin kopi, pengganti susu kental manis. Karena susu kental manis kan ada gulanya. Ada kan orang yang dia tidak mau pakai gula seperti itu. Nah, ini solusinya susu kental manis ini nih, nanti kamu bisa pakai susu evaporasi ini. Kalau misalnya kamu mau bikin rendang, ini bikin rendang ya, yang kita mau bikin makanan yang ada campuran santan-santannya seperti sayur, santan seperti itu yang berkuah. Terus campuran minuman es campur ya, tidak mau pakai santan bisa diganti pakai ini susu evaporasi. Dan rasanya ini creamy seperti itu. Hampir sama rasanya seperti santan, seperti krim yang cair itu. Ini kalian bisa gunakan untuk campuran puding. Biasanya kan mahal beli krim itu ya, susu krimnya mahal. Kalian bisa pakai ini. Ini teksturnya dia cair tapi sedikit kental. Nanti saya kasih lihat teksturnya seperti apa. Jadi ini banyak sekali fungsinya untuk diet, untuk campuran makanan, minuman, untuk puding, untuk kue seperti itu. Ini banyak fungsinya. Dan
dan paling bagus kita gunakan untuk pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti hasilnya ini bagus ya sayangnya, hasilnya bagus seperti itu. Lanjut ya. Jadi seperti itu ya penjelasannya untuk menggunakan susu evaporasi ini. Jadi untuk penyimpanan susu evaporasi ini sayangnya jika sudah dibuka seperti ini kan takutnya nanti basi seperti itu ketika sudah dibuka, karena kan kalau untuk pengoles roti paling kita pakai sedikit dan nanti sisanya ini banyak. Jadi solusinya kita simpan di lemari pendingin saja, tapi jangan di freezernya, tempat bekunya. Kenapa tidak boleh di tempat bekunya? Nanti jika kalian simpan di tempat bekunya yang ini ya, susu evaporasinya ini, nanti ketika kita keluarkan dia kan beku nih ya, beku terus dia mencair, nanti susunya ini bisa basi. Jadi cukup kita simpan di bagian suhu dinginnya, tapi suhu dingin kulkasnya ini harus betul-betul dingin seperti itu ya. Jadi ini bisa bertahan sampai 10 hari sayang ya, 10 hari 12 hari ini bisa bertahan, tapi tergantung suhu kulkasnya. Tapi kok suhu kulkasnya kurang dingin, nanti ini bertahannya paling sampai seminggu saja, waktu sudah dibuka udah basi dia seperti itu ya. Ini cara penyimpanannya seperti itu ya. Di sini saya kasih lihat teksturnya. Sebentar saya ambil gelas dulu sama sendok supaya nanti kalian bisa lihat tekstur susu evaporasinya ini seperti apa. Oke, ini ada mangkok plastik, ini sudah saya sediakan. Langsung saja saya kasih lihat ke kalian tekstur susu evaporasi dan perbedaannya sama susu kental manis. Yang sering ini menggunakan susu kental manis, mau diminum, mau dijadikan campuran es campur seperti itu atau perkue-kuean, nanti kalian bisa lihat perbedaannya ya. Nah, ini susu evaporasi. Jadi susu evaporasi ini kalian bisa lihat ya, kemasannya nih sama susu kental manis ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini juga sama ya kemasannya, hanya saja ini susu evaporasi yang teksturnya cair sedikit kental, ini sama. Jadi jangan sampai nanti kalian beli susu evaporasi dipikir susu evaporasi ternyata susu kental manis, nanti dikira susu kental manis ternyata susu evaporasi. Jadi dilihat ininya, namanya susu evaporasi ya. Ini kalian bisa lihat nih. Nah, ini langsung saya kasih lihat teksturnya dan perbedaannya. Oke, ini dimulai ya dari susu evaporasi. Ini susu evaporasi. Jadi kalian bisa lihat teksturnya ini cair, ini cair sedikit kental nih, dan rasanya ini creamy. Ini enak sekali untuk campuran puding, pengganti krim seperti itu. Dan untuk pengganti susu kental manis, yang suka minum kopi ada campuran susunya, tidak suka manis, ini bisa kalian gunakan karena ini rendah lemak, tidak ada gulanya. Makanya bagus sekali untuk pengoles roti, hasilnya cantik. Dibandingkan pakai susu kental manis, nanti hasil rotinya tidak maksimal, bisa gosong karena ada campuran gulanya. Susu evaporasi ini tidak ada campuran gulanya. Oke, agak tumpah-tumpah ya. Seperti ini kalian sudah lihat ya. Nanti saya lap itu. Aduh, pengorbanan sekali bikin video seperti ini ya. Nih, kalian bisa lihat kental ya. Ini kental. Dan ini tidak ada campuran gulanya, makanya bagus sekali untuk pengoles roti. Makanya hasil rotinya cantik. Nanti saya kasih lihat ya hasil rotinya pakai susu evaporasi saya oles, dan rotinya sudah matang tadi. Nanti saya kasih lihat tekstur roti saya ya. Dan nanti saya akan jelaskan apa sih perbedaannya susu evaporasi yang kita gunakan. Kenapa tidak harus pakai susu diamond, ini kan tidak ada campuran gulanya juga. Kenapa harus memilih susu evaporasi? Oke, nanti sebentar saya jelaskan. Saya kasih lihat dulu teksturnya ya. Ini tekstur susu evaporasi, dia cair sedikit kental. Oke. Ini saya ambil lagi tempat yang baru. Saya kasih lihat lagi tekstur susu diamond ya. Oke, sebentar. Oke, Devita sudah kembali lagi. Saya sudah ada wadah yang baru. Yang tadi kan ini susu evaporasi sudah saya kasih lihat teksturnya, sekarang susu diamond. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Saya taruh dulu di sini. Nah, ini susu diamond, susu cair biasa. Kalian bisa ini cair ya.
Kalau susu evaporasi tadi dia cair tapi sedikit kental nih. Dan pasti ini susunya ini juga tidak terlalu manis. Cuma lebih bagusnya kalau kita mau gunakan untuk pengoles roti, yang bagusnya dari susu evaporasi yang ini. Ya, kalian bisa cari susu evaporasi beda merek, asalkan susu evaporasi. Nggak apa-apa beda merek, asalkan susu evaporasi. Semua bagus kok digunakan, cuma beda merek aja. Nih. Ini tidak kental. Ini susu yang biasa ini ya. Dan ini saya gunakan hanya untuk campuran adonan roti-rotian. Ini saya gunakan, ini sudah bagus, tidak apa-apa. Oke, jadi kalian bisa lihat teksturnya ini ya. Oke, sebentar saya ambil wadah lagi satu. Kenapa nggak sekalian ya? Jadi saya nggak bolak-balik. Oke, Devita kembali lagi. Nah, ini dia susu kental manisnya sudah saya buka kemasannya. Ini tadi baru ya. Nah, ini susu kental manis. Ini sama mereknya susu evaporasi ini, satu perusahaan dia, satu company. Cuma yang ini susu evaporasinya, yang ini susu kental manisnya. Oke. Ini kental ya. Ini. Kalian bisa lihat yang biasa menggunakan susu kental manis sudah tahu teksturnya seperti apa susu kental manis. Rasanya manis, kental seperti itu. Kalau ini digunakan untuk campuran campuran untuk bikin adonan roti-roti juga kurang bagus. Untuk pengoles roti juga kurang bagus. Tapi kalau untuk topping bikin martabak manis, oke, ini bagus ya. Untuk campuran minuman ini bagus ya. Untuk puding juga ini bagus. Tapi untuk bikin adonan roti-rotian kurang bagus. Untuk pengoles roti kurang bagus kalau kalian menggunakan susu kental manis. Nih, kalian bisa lihat susu kental manis seperti ini. Ya, sudah bisa lihat teksturnya susu kental manis. Oke. Jadi dari ketiga susu ini teksturnya ini berbeda-beda. Susu kental manis ya kental seperti ini, susu evaporasi dia cair sedikit kental dan rasanya creamy seperti itu, tidak ada campuran gulanya. Terus susu full cream yang seperti ini dia cair juga tidak terlalu manis seperti itu, tapi kurang bagus. Nah, di sini Devita mau menjelaskan kenapa sih tidak boleh menggunakan dari kedua susu ini untuk mengoles roti yang ini ya. Ini sebenarnya bisa juga digunakan. Cuma kenapa di sini kurang maksimal rotinya kalau misalnya kalian gunakan ini, padahal ini tidak ada campuran gulanya juga, rendah lemak. Karena kalau kalian gunakan susu seperti ini, susu full cream, mau full cream yang merek lain, Diamond atau Indomil seperti itu, kurang bagus untuk pengoles roti. Padahal ini tidak rendah lemak juga ya. Kenapa tidak boleh menggunakan ini? Bisa, cuma nanti hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimalnya nanti hasil rotinya ini kering, ya. Tidak gosong sayangnya, tidak cepat gosong seperti kalian gunakan susu kental manis ini kan. Karena ada campuran gulanya, ini cepat gosong nanti rotinya. Belum matang ya, seluruh rotinya waktu dipanggang ya. Rotinya udah kering di atasnya, udah coklat ya, dan bisa gosong seperti itu. Nanti rotinya bisa pahit kalau kalian pakai susu kental manis ini ya, karena ada campuran gulanya. Tapi kalau kalian pakai ini, dia tidak cepat coklat rotinya, cuma tekstur rotinya ini kering seperti itu. Makanya ini kurang bagus digunakan, kurang maksimal. Masih bisa digunakan, tapi nanti hasil rotinya ini ketika sudah mateng ya, dia rotinya kering ya. Kenapa di sini subscribernya Devita, Kak, saya sudah mengikuti resepnya kakak, tapi mungkin dia tidak menggunakan tidak menggunakan susu evaporasi, makanya hasil rotinya ini kering ya, karena tidak menggunakan pengoles susu evaporasi. Mungkin dia menggunakan susu yang seperti ini, susu full cream yang seperti ini, makanya rotinya kering seperti itu. Tapi kalau kalian pakai susu evaporasi yang seperti ini, hasil rotinya ini lembut ya, teksturnya itu lembut, tidak kasar, tidak kering ya. Nah, ini saya kasih lihat contoh roti yang menggunakan pengoles susu evaporasi, cantik sekali. Oke, ini mana rotinya ya. Nah, ini kalian bisa lihat tidak kering ya, cantik sekali ini. Mana lagi? Itu sudah, aduh, semuanya sudah dibungkus lagi.
seperti ini hasilnya, mengkilat. Jadi ini seperti roti-roti yang dijual di Holland Bakery atau di toko-toko roti yang sudah ada namanya. Kalau Devita kan memang sudah ada namanya, Donate Bakery ya, seperti itu. Cuman roti saya ini belum terkenal seperti itu ya. Hanya terkenalnya di kompleks saja. Ya, Devita ini ngomong apa adanya. Apa yang saya sombong-sombongkan diri saya ya, seperti itu. Nah, ini menggunakan susu evaporasi, dia mengkilat, rotinya betul-betul mengkilat ya. Kalau kita ini menggunakan susu evaporasi, pengoles roti sebelum dipanggang, walaupun nanti dia keluar dari oven ketika sudah matang, tidak perlu kita oles lagi pakai mentega atau susu evaporasi, sudah mengkilat. Itu kelebihannya susu evaporasi ya. Sayangnya kalau kita menggunakan susu evaporasi, kita mengoles roti sebelum dipanggang, terus kita open, kita panggang, keluar dari oven, tidak perlu lagi dioles pakai mentega, sudah mengkilat. Ini buktinya, sudah mengkilat. Ini kalian bisa lihat ya, rotinya mengkilat nih, dan warnanya cantik. Ini matangnya merata, bisa dilihat. Oke, nih bisa dilihat ya. Nih, ini kan saya menggunakan susu evaporasi. Jadi kalau kalian mau cari susu evaporasi, mau lain merek, tidak perlu mengikuti merek yang dipakai Devita, tidak apa-apa. Pakai merek lain tidak apa-apa, yang asalkan susu evaporasi seperti itu. Halo, silahkan berbelanja. Ini ada yang mau belanja. Oke, sebentar ya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya ya sayang. Ada lagi yang mau bertanya, silakan kalian bertanya di bawah kolom komentar channel YouTube Dapur Devita. Insya Allah nanti Devita bisa bikinkan video seperti ini supaya lebih jelas ya sayangnya. Suhu terlalu tinggi untuk menggunakan